Tapi saya bertanya agak-agak ini kita bawa rileks ya gitu. Iya, Kan biasanya kan pengusaha itu harus dekat dengan penguasa. Pengusaha oke. harus dekat dengan penguasa. Mungkin kalau di kacamata saya, kenapa kita tetap wait and see tidak langsung tune in? Karena sepertinya tidak dekat dengan penguasa. Untuk hal ini ya, kita belajar dari history yang lalu lah, gitu loh. Karena kita Antipati? melihat, bukan antipati. Selamat sore viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Kali ini viewer Ngaco kita akan menyapa tamu istimewa kita dari pengusaha sektor perikanan tentunya. Ke depan akan kita banyak mengulik terkait ketahanan pangan di Indonesia, seperti apa supply yang akan diberikan dari sektor perikanan untuk protein dan ketahanan pangan tentunya. Kita akan berbincang-bincang dengan Ko William. Selamat sore, Ko William. Selamat sore, Bu Nelly. Ya, apa kabar? Baik. Ko William gimana? Baik dong, ya. selalu. Karena rajin makan ikan tentunya. Orang-orang yang senang makan ikan itu relatif selalu terlihat young, muda. Amin. Ko William ini viewer Ngaco adalah regenerasi kedua dari pengusaha perikanan di Indonesia, tentunya banyak melakukan terobosan-terobosan, namanya juga anak muda ya. Ya. Ko William, tema kita itu saat ini sebenarnya lebih mengisi generasi muda itu di era 90 tahun 94 tahun digelorakan Sumpah Pemuda pada 1928 tahun yang lalu, 1928. Berarti 94 tahun yang lalu digelorakan Sumpah Pemuda itu. Nah, Ko William mengisi Sumpah Pemuda itu, memaknai Sumpah Pemuda itu seperti apa sih? Oke, ya memang sekarang ini dengan teknologi ya yang sudah berkembang pesat ini kan bisnis dan industri terdisrupsi juga ya oleh teknologi, dan teknologi ini kan banyak pelaku-pelaku usahanya anak-anak muda semua nih, betul, gitu betul. loh. Dan makanya kita pun di industri perikanan ini juga harus bisa mengikuti dinamika ini, gitu loh. Jangan terpaku cara lama lagi. Jadi kita harus juga terbuka ya terhadap teknologi yang bisa kita implementasikan ke sektor perikanan ini, gitu loh. Sisi teknologi apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengikuti era, mengikuti zaman? Karena sekarang kan semuanya serba digital. Ya. Supaya sektor perikanan kita ini juga tidak terlihat usang, hal-hal apa yang sudah dilakukan selama ini? Oke, baik. Yang selama ini sudah kita lakukan ya, salah satunya juga kita penerapan ERP ya, ERP sistem dalam internal kita ya. Jadi untuk sistem pembukuan kita udah bikin secara rapi lah, secara sistem lah ya. Terbuka tentunya ya, bisa terbuka juga, betul. Apalagi kan ini sudah, kita juga sudah melakukan perusahaan terbuka juga ya, jadi semua sudah open lah. Setelah gitu IPO, ya. Berapa? 2 bulan lalu ya? Di bulan Mei. Oh. Bulan Mei. Udah hampir setengah tahun yang lalu. Hampir setengah tahun yang lalu, betul. Gitu loh. Jadi memang kita melihat nih capital market ini kan juga mulai berkembang ya di Indonesia ya, apalagi sejak 2020 sampai sekarang peningkatannya sangat pesat sekali. Jadi makanya kita ngikutin aja juga seperti itu. Dan anak-anak muda di usaha perikanan itu sudah sangat jamak ya. Iya, banyak. Dan diminati tentunya. Iya, betul. Apa sih yang melihat apa sih yang anak-anak muda lihat di sektor perikanan? Apa hanya cuannya, atau pola skema bisnisnya, atau apa sih yang menarik untuk kaum muda gitu, milenial, untuk berusaha di sektor perikanan? Nah, kalau saya lihat sih mungkin nomor satu ya pasti cuan ya. Gitu ya. Tentunya pelaku usaha kan pasti itu kan. Kalau ada gula ya pasti ada semut lah. Kita ngikuti dengan cuannya gitu ya, nomor satu. Nomor dua ya sebenarnya ya
usaha ini kalau saya lihat ya sama juga kayak kita pertambangan, tapi kita nambang di laut nih, kayak gitu loh. Ya kan, teman selama ini yang kita mungkin ya kalau orang lihat, you kan ke laut ngambil gratis, ya kan? Pemikiran mereka kan gitu. Betul. Padahal kan kita mau berangkat ke laut itu perlu biaya besar, prosesnya besar. Ya menurut saya kalau perikanan tangkap ya high risk, high return. Ya gitu loh. Tentunya itu yang harus dilihat juga ya. Resikonya juga cukup besar. Gitu karena kita sumber daya alam ini kan juga kita bukan nanam atau bisa mengukur ya. Betul. Ini hewan yang si hidup gitu. Betul. Jadi yang kita memang diberkahi oleh kekayaan alam tadi. Nah, keseksiannya kok kira-kira keseksiannya sehingga kalau saya lihat bisnis perikanan itu mungkin dulu rata-rata orang-orang tua pelakunya. Tapi di era sekarang milenial pun banyak termasuk ada startup dan itu diisi oleh milenial youngest gitu. Kira-kira di sisi apa? Kalau saya lihat ini perikanan ini juga ada hubungannya dengan ketahanan pangan. Suatu negara kalau memang bisa berkembang paling dasarnya adalah sektor pangannya dulu gitu loh. Kalau enggak kita nggak akan survive, ya kan? Nah, menurut saya ini cukup menarik perikanan ini karena masuk industri pangan dan juga barang ini dibutuhkan seluruh dunia. Betul. Dan Indonesia ini, apalagi kita di negara yang daerah Katulistiwa, resource-nya sangat banyak sekali, melimpah, gitu kan. Dan belum tentu negara-negara lain itu punya hasil yang seperti kita gitu. Cuman saya melihatnya kita ini masih fokusnya pada produsen ya, sebagai negara produsen. Harusnya industrinya ini masih bisa berkembang lebih pesat lagi gitu loh. Terkait ketahanan pangan, sepakat nggak dengan saya kok bahwa kita itu tidak perlu takut dengan resesi dan krisis karena kenapa? Itu tadi yang disebutkan kekayaan alam kita melimpah, baik di laut ataupun di darat. Nah, lautan kita hanya 1/4-nya saja daratannya, 3/4-nya itu lautan. Dari sisi daratan saja kita harusnya overconfident bahwa kita tuh tidak akan kekurangan. Kalau untuk sisi pangan itu harusnya kita tidak impor. Kalaupun ada komoditi yang diimpor itu mungkin kita akan memberikan added value, nilai tambah dan yang akan direekspor. Sepakat nggak kok bahwa kita harus pede dengan resource yang kita kekayaan alam yang kita miliki, kita tidak perlu takut dengan krisis global dan lain sebagainya. Boleh di-explain alasan supaya kita confident? Sepakat saya dengan tadi statement dari Bu Nelly ya, karena ya kembali lagi manusia ini kita urusannya basicnya adalah perut kan. Kalau kita kenyang ya tentunya lebih kalem gitu loh. Kita lihat di negara-negara lain yang lagi kacau kan, semua kan urusan perut dulu yang diutamakan kan, gitu loh. Nah jadi tinggal kita dari pemerintahnya bisa jalan secara paralel nggak nih, membenahi sektor pangan ini supaya lebih baik lagi gitu. Karena saya juga melihat ya kita jangan cuman sebagai produsen saja, tapi juga bisa mengembangkan ini apa yang bisa nilai tambah buat negara kita sehingga bisa menghasilkan devisa ya buat negara kita. Apalagi mayoritas kan hasil perikanan kita kan bisa buat ekspor ya. Ekspornya ini kan cukup baik ya buat neraca perdagangan kita. Gitu loh. Dari hasil lautnya tadi ya. Betul, untuk ngimbangin lah. Gitu. Nah, Ko William sudah berapa tahun sih sebenarnya Ko William sendiri berkecimpung di usaha perikanan? Meskipun ini kan masih paralel dengan generasi pertama orang tua berjalan bersama. Untuk terjun sendiri, pengalaman yang bisa di-share udah berapa tahun? Nah, saya sudah di industri perikanan ini sudah 16 tahun ya. 16 tahun. Dari 16 tahun, jadi udah separuh dari usia Ko William ya? Lebih. Jadi memang dari awal, dari kecil kita udah terekspos ya dengan industri perikanan ini dari zaman sekolah juga. Ya sudah ngeblend lah. Jadi cukup menarik kalau saya lihat karena memang saya melihatnya ini industri pangan gitu loh ya. Yang tadi dan saya sangat tertarik gitu loh. Jadi potensinya sangat besar dan saya akhirnya putuskan pada saat awal join, saya mau nekunin untuk di industri ini gitu loh.
Artinya, Ko William juga kalau nggak salah kuliah di luar negeri. Ya. Nah, artinya mau memutuskan untuk meneruskan dan paralel mengikuti usaha orang tua tadi, pastinya ada dilihat opportunity. Ya. Setiap ada opportunity pasti ada tantangannya. Nah, kira-kira ngelihat usaha seperti ini, Ko William bisa ngelihat peluang dan tantangannya itu boleh dijabarkan, Pak? Oke. Kalau saya lihat di Indonesia ya, sektor perikanan ini tantangan yang utama adalah di masalah regulasi. Oke, tantangan. Regulasi tantangannya ya. Saya ngomong tantangan dulu nih. Oke. Regulasi dan untuk industri ini supaya bisa berkembang pesat, kita harus lihatnya ke sektor hulunya dulu. Oke. Ya, sektor hulunya berarti kan apa? Di perikanan tangkapnya, perikanan budidayanya. Ini kan harusnya diakomodir ya. Arti kata jangan regulasinya terlalu menjelimet, terlalu berbelit-belit, dibuat sesimpel mungkin lah, supaya apa hulunya ini bisa berkembang pesat. Tentunya nanti akan paralel nih, industri juga akan tumbuh dengan sendirinya, gitu loh, ya kan? Cuman kan kalau saya lihat ini beberapa waktu belakangan ini, saya selalu berpikir kalau satu industri ini kan kita harus berpikir untuk secara long term, untuk bangun ya. Betul. Tapi karena masalah regulasi ini selalu berubah-berubah, saya melihat sektor perikanan tangkap ini menjadi kita hanya berpikir secara short term saja. Oke, nah kepastian usaha karena untuk pengusaha tidak ada kepastian usaha gitu loh. Ya, ini yang tentunya menjadi tantangan ya buat para pelaku usaha di sektor ini gitu. Kepastian usaha ini harus terjamin gitu. Baru kita bisa mengembangkan lebih. Di tantangan tadi ada harapan perlu ada regulasi ini yang satu untuk sekian panjang supaya terlihat ada, baru nanti di akhir ada evaluasi. Betul. Regulasi yang diharapkan kira-kira berapa lama berlaku baru evaluasi sih? Mohon maaf ya, kalau saat ini memang kalau saya lihat nih, setiap ganti menteri, regulasi ganti mulu. Gitu ya. Tapi harapannya? Ini harapan saya sih, kalau bisa kan industri ini bisa panjang ya. Ya kita bukan ngomong 5 tahun. Kayak bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru bisa ini ya. Karena kan butuh waktu untuk berevolusi. Untuk BIP juga kayaknya nggak mungkin setahun 2 tahun kan. Apalagi di sektor perikanan itu yang namanya sudah industri, tentunya modalnya itu dibutuhkan besar. Nah, untuk melihat evaluasi di kemudian ini butuh 10 sampai 15 tahun baru terlihat seperti itu ya? Iya, betul. Nah, selama 16 tahun kok, apakah pernah mengalami ada regulasi yang berpihak ke pengusaha atau seperti apa sih dinamikanya? Dinamikanya naik turun ya, fluktuasinya sangat tinggi. Tapi pernah nggak sih mengalami, seperti ini nih regulasi yang cocok buat pengusaha? Pernah? Ada juga, ada kebanyakan sih enggaknya. Karena ya memang apa ya, regulasi ini berubah-berubah terus, sehingga kita kan juga harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan ini kan juga untuk di perikanan tangkap perlu waktu. Bukan dalam waktu singkat kita bisa langsung menyesuaikan gitu ya. Dan ini proses ini butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah, kita kadang sedang merubah, sedang mengikuti, tiba-tiba regulasi berubah lagi. Ya kan kita jadi mau meng-adjust ini kadang butuh effort dan menggerus internal cash flow kita juga kan gitu loh. Selama 16 tahun pernah nggak sih Ko William mungkin generasi terdahulu dilibatkan dalam membuat regulasi, karena kan user dari regulasi ini adalah pengusaha praktisi tentunya seperti itu. Pernah dilibatkan dalam kajian regulasi seperti itu? Diundang, memberikan masukan, tanggapan sih pasti ya. Tapi ya selanjutnya kan tinggal pemegang kebijakan kan menelaah lebih lanjut untuk input-input yang diberikan oleh stakeholder ya. Ya ada juga zaman-zaman seperti itu kita di stakeholder melalui asosiasi memberikan input dan tanggapan-tanggapan untuk regulasi lah, perbaikan regulasi ada. Melalui asosiasi ya. Selama ini sebagai user dari regulasi di pemerintah, boleh disebutkan kira-kira regulasi yang seperti apa sih yang spesifik yang kayak mengganggu misalnya?
yang agak spesifik lah, karena kan kita ngelihat regulasi ini secara global, karena semua kementerian tuh punya regulasi masing-masing. Ya. Nah, kalau untuk di sektor industri yang kita kerjakan ini, spesifiknya kira-kira seperti apa? Oke, nah kebijakan-kebijakan seperti jika kita melakukan mengoperasikan kapal ikan, kan kita juga perlu melihat efisiensi dari operasional kapal, ya. Contohnya misalnya mengenai transshipment di tengah laut. Arti kata kan memindahkan ikan, tapi kan ini kan masih bisa diatur. Tidak serta-merta langsung dianggap, oh ini negatif ya buat industri kita. Tapi kan bisa kita atur. Aturan mainnya seperti apa. Satu, mengenai masalah transshipment. Ya. Artinya dari pengusaha berharap transshipment ini tetap ada. Iya, betul. Cuman kan memang masih ini kan bisa lah diatur. Saya rasa juga stakeholder bisa lah mengikuti apa yang pemerintah mau, gitu loh. Jangan serta-merta langsung dianggap gitu negatif ya, gitu loh. Tapi memang kalau ada argumen kuat bahwa dari pengusaha, kalau ini tidak negatif, boleh diunjukin misalnya hal-hal yang positif dari transshipment ini seperti apa? Efisiensi cost dan lain sebagainya, boleh dijabarkan? Satu, dengan efisiensi cost. Ini kan juga penghematan BBM. Betul. Ya kan? Jadi kapal tangkapnya tidak perlu bolak-balik. Nah, itu kan satu, buang waktu, buang biaya. Dan juga penghematan BBM ya. Iya. Nah, habis itu juga kualitas dari ikan. Ya kan, kalau kita bisa melakukan transshipment kan kita bisa cepat bawa hasil tangkapan gitu langsung ke darat, bisa untuk diproses, bisa langsung untuk dijual ya. Nah, ini kan juga bagus buat devisa negara ya. Betul. Itu juga masalah dari kadang kita juga kru kapal nih. Kru kapal kalau udah pulang tuh mereka sudah bubar. Kita mau ngumpulin lagi butuh waktu lagi, sehingga kan banyak membuang waktu ya. Gitu. Kendala-kendala di lapangan lah pasti banyak. Gitu. Ya. Selain itu juga kita kan juga mengejar momen juga ya, kadang musim soalnya ya, betul, gitu loh. Ya, musim ini kan juga ada waktunya. Kadang kalau kita tidak efisien bolak-balik, kadang kita kelewatan waktu, udah tidak ada musimnya lagi ya, kita nggak dapat apa-apa. Sedangkan biaya sudah semakin besar ya Bu ya. Betul. Dengan kenaikan BBM saat ini gitu. Oke, berarti selain tadi ada transshipment, lalu kalau terkait perizinan dan lain sebagainya, selama ini yang dialami gimana? Perizinan saya rasa sekarang sudah mulai bagus ya. Ya, dan cepat. Kita lihat dan udah lebih simpel lah. Contohnya dengan sekarang sistem yang sudah ada ini saya rasa sudah bagus ya, dan cepat prosesnya. Saya cukup mengapresiasi lah untuk pemerintah dalam hal ini dengan sistem yang ada saat ini. Betul. Perbaikannya sudah baik sekali. Lebih baik karena user dari regulasi tadi sebenarnya dirasakan betul ya oleh pengusaha. Nah sekarang kan ada program dari Kementerian Kelautan Perikanan sebagai mitra kerjanya pengusaha perikanan, program penangkapan ikan terukur. Sebagai pengusaha yang bermitra tentunya sebagai konstituen lah kalau di bahasa legislatif ini kan mitranya. Seperti apa sih menanggapi program penangkapan ikan terukur ini? Kalau saya sih sebagai pelaku usaha ya, kita lihat dulu dari regulasi ini apakah mendukung nggak untuk pembenahan di sektor hulunya dulu, gitu loh. Pembenahan sektor hulu. Pembenahan di sektor hulu, yaitu hasil tangkapan ini membawa benefit juga nggak buat industri perikanan di dalam negeri Indonesia, ya. Kedua, apakah kapal-kapal yang sudah ada di Indonesia ini sudah terutilisasi penuh, belum, gitu loh, ya kan? Nah, kalau belum kan, ya mungkin kita harus telah lebih lanjut juga. Kenapa? Apakah masalah di daerah WPP tertentu yang masih kosong, infrastrukturnya belum baik, masalah logistik dan sebagainya. Kayaknya ini kan dinamikanya masih
banyak ya yang harus dibenahin gitu betul, loh. Betul. Arti kata supporting lah, supporting infrastruktur dan pendukungnya ini sudah baik belum untuk pengembangan di WPP tersebut yang masih belum tereksploitasi gitu loh. Betul. Tapi dari sisi pengusaha sendiri dengan program ini memahami nggak sih secara overall program penangkapan ikan terukir ini? Nah, program ini kan sebenarnya sudah digaungkan dari tahun lalu. Betul. Cuman kan kita masih lihat banyak dinamika perubahan-perubahan terus nih. Sehingga dari misalnya awal tahun, oh ya akan diumumkan, tapi mundur terus. Dan belum ada kepastian dari permennya ini bagaimana. Gitu. Artinya belum supporting yang diberikan atau gambaran yang didapat, apa sih sebenarnya penangkapan ikan terukir ini arahnya kemana? Nah, arahnya ini kan sebenarnya satu ya pemanfaatan sumber daya alam ikan ini mau tereksploitasi dengan maksimal lah ya, sehingga membawa pendapatan buat negara dan juga benefit buat industri ya, gitu. Nah yang kedua ini kan juga mungkin juga belum dilihat bahwa WPP tertentu ini kan belum banyak kapal yang mengisi dengan maksimal ya, gitu loh. Jadi makanya pemerintah juga lihat apakah dari Indonesia ini kapal-kapalnya bisa nggak ngisi ke sana. Kalau nggak bisa ya kita cari dari yang lain gitu loh. Iya. Nah tapi dari Kowiliam sendiri memahami program pemerintah ini dengan baik, artinya mau ikut terlibat atau tidak? Atau ibaratnya ikutin masih wait and see atau sudah punya sikap belum sih? Nah, kalau saya sih satu wait and see dulu ya, wait and see dulu karena juga kita belum tahu nih PNBP-nya bagaimana satu ya. Masalahnya kalau menurut saya ya sistem seperti ini juga ada positif, ada negatif side juga lah gitu loh. Ya kan? Karena misalnya dengan perikanan terukir ini kita tidak bisa menghasilkan kapalnya produktivitasnya rendah, itu gimana tuh cara hitungannya gitu loh. Ya kan ini kan semua untuk membangun trust juga nih antara pemerintah dengan stakeholder ya. Betul. Pelaporannya seperti apa gitu supaya memang ya kita lapor apa adanya, apakah pemerintah bisa trust atau enggak gitu kan. Nah, yang menjadi wait and see. Karena kan kita masih melihat nih kadang ya namanya cycle penangkapan ikan ini kan kadang ada bagus, kadang ada musimnya tidak baik gitu. Ada cycle lah gitu. Nah, yang lebih di wait and see ini di sini lebih ke pola PNBP-nya, besaran PNBP-nya atau skema penangkapannya. Karena kan ibaratnya di awal tuh bilang dibayar sekian miliar di depan dengan capacity mungkin sekian ratus ton. Nah, di skemanya, di polanya atau di besaran PNBP-nya yang lagi wait and see? Tidak setujunya? Skema dan besarannya. Oh, belum ngeklop. Oke. Oke. Nah, kalau saran dari pengusaha kemarin kan ada diplurin ibaratnya GT sekian ke sekian 25%, GT sekian 10%, GT sekian 7 sampai 5. Nah, diturunkan lagi, dapat informasi update tentunya ya. Harapan kami ya kalau bisa diturunkan lagi lah gitu supaya mensupport ya. Ya cuman kalau update informasinya ya kami belum begitu jelas lah. Cuman harapan saya sih ya kalau bisa turunin lagi. Harapan dari pengusaha sendiri mungkin bisa mewakili karena saya lihat kan korelasi dengan teman-teman industri lainnya itu hampir satu warna. Berarti apalagi pengusaha-pengusaha besar sektor perikanan di Indonesia ini saat ini sama-sama wait and see. Nah, Kowiliam ini seperti mewakili pengusaha yang relatif middle up di Indonesia secara overall. Jadi masih menunggu. Belum ambil, kalau ibaratnya gini, kalau orang IPO misalnya, bisa gerak cepat kan orang. Nah kok di sini kenapa orang hampir semua seperti Kowiliam nih, menunggu. Yang saya lihat agresif itu justru asing. Nah, sementara persentase itu kan sudah diberikan. Persentase sekian persen untuk nelayan kecil, nelayan besar, dan asing. Nah, setelah nanti kita kelamaan wait and see, pemerintah merasa, aduh terlalu lama. Dia butuh
gerak cepat, karena saat ini pun bahkan sudah dibentuk tim Satgas Percepatan Akselerasi Program Penangkapan Ikan Terukur. Bagaimana Ko William selaku pengusaha menanggapi dibuatnya tim Satgas Percepatan? Gini sih, kenapa salah satu pemikiran kita wait and see, karena satu tadi yang saya bilang ya, aturannya masih belum begitu clear. Ya. Oke, betul, belum clear. Kedua, ini udah masuk ke tahun politik. Betul. Gimana kita bisa dapat kepastian aturan ini bisa jangka panjang? Iya, sepakat. Sedangkan secara history dulunya kita memang lihat di perikanan tangkap ini aturan selalu berubah terus setiap kali ganti menteri. Betul. Gimana kita bisa dapat assurance untuk pelaku usaha bahwa aturan ini bisa untuk long term? Ada garantinya. Ada garanti. Karena ini waktu kita tahun politik ini udah tinggal 2 tahun lagi, gitu loh. Betul. Wait and see-nya lebih ke sana. Iya, karena kita perlu assurance lah, betul. Dari pemerintah bahwa aturan ini akan bersifat long term, gitu loh. Ya. Harapannya seperti karena kalau permen menurut saya masih bisa berubah-berubah. Iya, betul. Nah, ganti menteri berubah lagi permennya. Harapan pengusaha ini regulasi yang ke depan ini diikat lewat apa? Undang-undang kah atau PP kah? Peraturan pemerintah juga oke. Masih oke. Ya. Artinya dikaji dalam 15 tahun kemudian misalnya, betul. Seperti itu ya targetnya ya. Nah, tapi tadi kan besaran, kita terkait besaran itu mungkin diflorkan, dari pengusaha kan mengusulkan idealnya buat user, kan industri user. Idealnya buat kami itu karena gambaran yang saya bilang tadi 25, 10, 7 gitu. Nah, idealnya karena kan selama 16 tahun ini melihat dinamika PNBP dan pajak, hitungannya kan sudah ngelihat berkalkulasi. Kira-kira gambaran yang bisa disampaikan ke pemerintah? Kalau yang itu mah biar pemerintah aja lah nanti diskusi dengan para stakeholders ya. Karena lebih global ya. Karena lebih global ya. Gitu loh. Beberapa teman pengusaha sih menyuarakan idealnya seperti ini, seperti ini. Kalau Ko William lebih menunggu ini ya, suara terbanyak. Gitulah. Ya. Tapi artinya dari semua regulasi yang saat ini ada 5 sebenarnya program prioritasnya KKP yang sebagai mitranya industri. Kira-kira yang mana yang disupport oleh pengusaha saat ini? Karena kan kita nggak bisa wait and see lalu diam saja. Industri itu harus jalan terus. Karena Ko William punya karyawan sebegitu banyak, butuh dapurnya tetap ngebul. Nah, artinya apa? Kiat-kiat apa yang dilakukan untuk mengisi wait and see tadi? Oke, satu ya kita banyak melakukan kerjasama lah dengan pelaku-pelaku usaha lah. Kerjasama lah ya. Intinya kan kita juga dalam industri ini kan perlu kestabilan dari bahan baku produk. Nah, makanya saya lebih fokusnya ke ini dulu deh, gimana kita bisa secure the sourcing dulu, loh. Sourcing dari bahan baku, ya kita nggak usah terpaku pada kapal sendiri. Tapi juga bisa dengan kerjasama dengan pihak lain, gitu ya. Apalagi setelah bulan Mei lalu melakukan IPO, banyak orang pihak-pihak yang mempersayakan modalnya ke perusahaan ini tentunya. Betul. Artinya itu tetap berputar meskipun tidak dengan kapal sendiri. Lalu kapal sendiri sekarang dikemanakan? Ya tetap ada yang kita operasikan juga, ada. Gitu. Tapi belum tertarik ikut ambil bagian di program tadi ya? Wait and see dulu lah. Iya. Lalu ketika nanti ada berkompetisi dengan pemerintah, dengan luar, tanggapannya gimana? Ya sepanjang tidak menciptakan konflik di laut, ya nggak masalah. Dan juga ya kalau bisa kan ini barang-barang ini diutamakan juga untuk hasil tangkapan asing ini, kalau bisa kan juga untuk di kebutuhan industri dalam negeri ya, gitu loh, untuk memajukan industri kita dalam negeri, jangan hanya barang bahan baku ini udah langsung dibawa ke luar negeri langsung gitu. Betul. Nah kalau membawa benefit lah buat negara kita. Gitu. Nah, di industri Ko William sendiri tuh ada added value-nya. Kita mau mulai. Unit pengolahan itu akan berjalan juga ke sana juga. Karena selama ini kan kalau bahasa kita tuh gelondongan. Masih dalam raw material tangkap, bahkan dalam kondisi masih sangat bagus, langsung diekspor gitu ya. Nah, ke depan targetnya memang ada pengolahan. Ada added value-nya baru diekspor. Karena itu juga akan
menambah tenaga kerja tentunya, Ya. gitu, menambah nilai dari komoditi itu sendiri ya. Betul. Oke. Nah, selama praktis sebenarnya perusahaan yang dibangun orang tua dari Ko William itu eksisnya udah berapa lama? 35 tahun? Kalau dari orang tua ya udah 40 tahun lebih ya. 40 tahun lebih. Cuman perusahaan kami sudah yang berkecimpung di industri ya, PT kami itu sudah 20 tahun lebih ya. Gitu. Nah, selama 20 tahun ini menikmati rejim pemerintah yang pro dengan perusahaan Ko William itu yang mana? Kan ada era ya, saya ada suka dan dukanya lah, ada suka dan dukanya lah. Tentunya ya kita ya ada saat beberapa waktu kita menikmati masa-masa regulasinya itu sangat berpihak pada kita. Ada juga ya kita ngalamin juga saat regulasi tidak berpihak pada stakeholder ya, gitu loh. Nah, ya kita nggak usah sebutlah rejim mana, cuman ya kembali lagi yang tadi saya bilang, kita dari stakeholder perlunya adalah kepastian dalam berusaha. Ya, regulasi ya mungkin berubah-berubah sedikit, oke, tapi jangan terlalu ekstrim gitu. Iya. Nah, kiat karena ini akan mempengaruhi juga terhadap foreign direct investment atau ya pasti investor dari luar negeri yang mau berinvest pada sektor industri pengolahan gitu loh. Mereka juga kan harus melihat juga, nggak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba datang, berarti harus mempelajari dulu. Betul. Nah, selama 40 tahun eksis bahkan di sektor industri perikanan itu sampai 20 tahunan. Kira-kira apa sih yang membuat meskipun regulasi tadi fluktuasinya sangat tinggi gitu, ganti menteri itu kan apalagi di eranya 98 ke sini kan tinggi kan. Beda yang era sebelumnya 32 tahun itu masih dia aja gitu. Nah, era sekarang tuh pas 10 tahun masa pemerintahan RI satunya itu di kabinet kementeriannya, menterinya pun akan frekuensi pergantiannya tinggi. Ya. Yang membuat perusahaan yang dibangun oleh Ko William dengan orang tua ini tetap bisa eksis bahkan mengalami peningkatan ini, apa kuncinya? Oke, kuncinya satu, penguatan di hulu. Kita memang waktu itu fokus ke sektor hulu dulu, karena kita melihat kalau memang perusahaan perikanan ini kalau fondasi di hulunya tidak kuat, akan berantakan gitu. Makanya kami fokus perkuat dulu di hulunya. Di hulu dalam hal ini perikanan tangkap. Iya, perikanan tangkap ya, karena kita perlu bahan bakunya gitu. Nah, karena hulunya sudah kuat ya, kita baru memulai ke value added-nya gitu, karena kita nggak bisa terlalu depend terhadap pihak lain gitu. Ya, komposisinya harus kita kuatin dulu di karena namanya orang dagang kan, mana yang kasih margin lebih gede dikit sana gitu. Artinya kepastian ke perusahaan kita itu perlu kita supply sendiri gitu. Ya. Nah, di sisi di hulu penangkapan itu sudah sekian lama. Kalau di industri aquaculture budidaya pernah lakukan? Budidaya belum, kita belum. Kita sedang mengamati juga ya untuk aquaculture ini. Tapi kita belum masuk sini karena ini beda sekali ya. Betul. Kiri jalannya dan beda kanan nih. Ya gitu. Karena ini butuh investasi yang lebih, menunggu gitu. Sementara di penangkapan itu short, singkat gitu ya. Nah, tapi selama ini pernah melihat bahwa ke depan industri perikanan budidaya yang akan menjadi tulang punggung? Saya melihat itu juga future-nya sektor perikanan ini ada di budidaya, salah satu future ya. Tentunya untuk perkembangan ini kita zaman sekarang ini, apalagi dengan teknologi yang sudah sangat maju sekali ya, semua udah open. Kalau saya lihat untuk di sektor perikanan ini ya kuncinya satu ya juga kolaborasi. Betul. Jadi sekarang saya juga mau mengedepankan kolaborasi. Tentunya untuk sektor perikanan yang lain pun kita juga sedang melihat untuk di aquaculture kita juga mau kolaborasi gitu loh, dengan expert yang emang di situ. Yang sudah terjun lebih dahulu di sana gitu. ya. Kita sedang melakukan penjajakan juga lah gitu loh. Memang ini harus kolaborasi lah, karena kalau enggak kita nggak mungkin belajar lagi dari nol. Iya.
Jadi mungkin lebih ke investasinya yang mengerjakan mungkin mitra seperti itu ya. Nah, tapi kalau ngelihat peluang sendiri di sektor budidaya saat ini kan kita udah start dari sekarang dengan kondisi yang situasional seperti ini, ideal di kacamatanya Ko William itu memulai sudah saatnya kan kita mau mulai sekarang, karena tadi kiblatnya kan budidaya akan menjadi tulang punggung perikanan ke depan. Ya. Bahkan di luar negeri pun sudah lakukan itu. Betul. Apakah ini sudah saatnya start, apa masih mempelajari atau gimana? Kita sudah mempelajari dan memang kita juga mau melakukan secepatnya. Sudah kita melakukan survei dan sebagainya lah. Gitu. Kita akan melakukan juga secepatnya untuk budidaya ini, karena kepastian dari bahan bakunya lebih gampang terukur ya daripada perikanan tangkap gitu loh. Ya tentunya kita juga harus maintain ini ya tentang masalah lingkungan, masalah penyakit-penyakitnya. Sepanjang kita bisa menghandle masalah ini, ada kepastian ya, hasil dari bahan bakunya lebih bisa terukur gitu. Karena kita tahu kita tabur 1000 ya mortalitasnya misalnya SR-nya 70%. Betul. Kita udah bisa membuat planning lah. Yes, berapa gitu. Benar. Karena itu lebih terukur tentunya dari program perikanan terukur yang sedang kita wait and see kan, seperti itu ya. Saat ini kayaknya kita melihat dukungan dari teman pengusaha, termasuk spesifiknya saya tanya ke Ko William ya sebagai mitra KKP, tidak ngeblend dengan pejabat yang sekarang nih. Itu artinya keberpihakan ke usahanya jadi seperti terjun bebas. Seperti itu kah? Yang enggak juga ya, ini semua kembali lagi ke komunikasi aja juga dengan stakeholder ya. Harapan kita juga ya ada rencana-rencana kebijakan apapun ya, pemerintah ini ikut juga lah melibatkan para stakeholder. Ya contoh-contohnya mungkin ya dengan melakukan konsultasi publik dan sebagainya ya. Cuman kalau bisa ya konsultasi publik itu tanya jawab dengan stakeholder, waktunya ya dikasih lebih panjang lah, jangan terlalu singkat gitu. Ya, jadi nggak dapet ya. Ya, jadi supaya kita bisa menyampaikan aspirasi juga lebih banyak gitu daripada waktu yang singkat ya. Karena kan tentunya pemerintah itu ya berkomunikasinya dengan pelaku usaha sebagai mitranya. Nah, cuma karena yang mengedrive usaha industri kan, ya pengusaha tentunya. Ya, performance-nya kementerian kan harus dari industri. Industrinya berkembang ya, tentunya kementerian ini lebih baik, performance lebih baik. Jika tidak mendukung di sektor industri, ya rapornya akan menjadi merah kan, gitu loh. Harusnya memang ya komunikasi ini harus lebih intens ya. Karena kan kita pelaku langsung di lapangan. Betul. Tapi Ko William, mohon maaf ya, ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi saya bertanya agak-agak ini kita bawa rileks ya gitu. Kan biasanya kan teman pengusaha itu harus dekat dengan penguasa. Pengusaha harus dekat dengan penguasa. Mungkin kalau di kacamata saya, kenapa kita tetap wait and see, tidak langsung tune in, karena sepertinya tidak dekat dengan penguasa. Untuk hal ini ya, kita belajar dari history yang lalu lah, gitu loh. Karena kita melihat, bukan antipati. Ya tadi yang saya bilang, kami perlu tahu dulu nih, ini kebijakan ini untuk long term atau enggak nih, gitu loh. Karena yang lalu tiba-tiba ganti menteri, aturannya dirubah 100%. Akhirnya kita tidak bisa membuat suatu belum sempat napas, perencanaan gitu loh. Terlalu... Kita sudah investasi, tiba-tiba investasi besar-besaran tiba-tiba berubah. Gitu. Kepastian hukumnya nih kita kepastian usaha ini kita yang perlu tahu dulu nih gitu. Sempat melakukan pendekatan dengan rejim penguasa? Enggak, ini sangat lazim. Semua pengusaha harus dekat dengan penguasa. Ya tukar pikiran lah gitu loh. Cuman kita memang lihat dulu lah gimana. Karena
seperti sisi mata uang, penguasa itu ada karena ada pengusaha. Ya. Pengusaha ini eksis karena dekat dengan penguasa. Begitukah? Ya. Sepakat nggak sih? Aduh, lumayan ya Pure Ngaco kita tuh apa ya, dapat informasi yang luar biasa dari anak muda yang benar-benar terjun di sektor perikanan, yang mengetahui bagaimana sampai ngurusin ABK ya. Ngurusin ABK, operasionalnya, harga BBM tahu, trading ikan, ekspor pasar di luar negeri, pasar luar negerinya, seperti karena apa? Direct, di handling langsung gitu. Iya. PR-nya banyak. 16 tahun Pure Ngaco menggeluti langsung, artinya kalau saya bilang sih layak kalau orang kuliah itu 16 tahun itu berarti kamu sudah masuk di level S2 selama jadi pengusaha. Bentar lagi jadi dokter, bentar lagi profesor pengusaha perikanan. Masih banyak belajar juga, Bu. Karena ini dinamis ya. Iya, betul. Pergerakannya dinamis. Sangat luar biasa. Gitu. Saat ini Ko William terakhir. Saat ini harga ikan lagi mahal atau lagi murah? Nah, ini kan kembali lagi ke perekonomian di dunia ini agak berat ya. Satu mengenai masalah fluktuasi dari nilai tukar dan sebagainya, tentunya ini juga mempengaruhi dari daya beli, harga harga ikan gitu loh. Jadi ada harga ikannya yang stabil gitu aja, ada yang turun, juga ada beberapa jenis komoditi ya turun. Nah, ini tentunya tantangan juga gitu. Tapi saya nggak melihat ini sebagai negative side ya, karena apa? Biar gimana pun kita punya barang, kita punya produknya gitu loh. Dan ini kan produk yang dibutuhkan oleh dunia pangan semua gitu iya. Kalau setuju nggak Ko William, jumlah ekspor kita meningkat dibanding tahun lalu untuk bulan yang sama? Kalau saya melihat begitu meningkat, ya, karena sekarang dengan setelah pandemi ya, pergerakan dan sudah mulai bergeliat kembali, jadi ya tentunya demand juga mulai naik gitu. Saya juga melihat memang banyak demand, inquiry demand dari luar negeri yang masuk gitu loh. Tentunya luar negeri juga permintaannya nggak nunggu tahun politik seperti kita kan? Ya, mereka tetap lah namanya kebutuhan pangan ya. Betul. Ko William, cukup banyak informasi yang sangat informatif tentunya. Terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan, bermanfaat. Mungkin kritik dan saran untuk pemerintah tadi ini bukan semata-mata tendensi ya, lebih ke harapan kita sebagai user dari regulator, regulasi yang diberikan oleh pemerintah tentunya sebagai mitra. Tanpa ada pengusaha, pemerintah nggak mungkin berusaha sendiri, karena pemerintah itu tidak sikerente, mereka harus bermitra dengan pengusaha seperti Ko William dan kawan-kawan. Seperti itu Pure Ngaco, percakapan kita dengan Ko William. Terima kasih untuk informasinya, sampai ketemu lagi. Salam sukses selalu. Thank you. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Indoposko Channel.